Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pagi. Pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan Puncak Minggu siang hingga malam, menyebabkan banjir bandang di sejumlah wilayah. Banjir juga mengakibatkan tanah longsor, bahkan jembatan akses warga terputus. Hujan deras sepanjang hari mengguyur wilayah Puncak Bogor, akibatnya sejumlah wilayah tergenang banjir bandang. Bukan hanya banjir, sejumlah tanah juga mengalami longsor hingga menutup sebagian jalan puncak. Kemacetan panjang, sejumlah kendaraan tak terhindarkan. Petugas segera memberlakukan arus lalu lintas satu arah. Dampak dari hujan deras di wilayah Puncak juga berakibat jembatan putus akibat tergerus luapan anak Sungai Ciliwung. Jembatan inilah yang menghubungkan Desa Tugu Selatan dan Tugu Utara. Pemirsa, hujan sejak Minggu siang hingga malam di kawasan Puncak Bogor membuat ketinggian Bendung Katulampa menjadi siaga 1. Warga bantaran Ciliwung diimbau siaga 1 luapan Sungai Ciliwung tersebut. Ketinggian air Sungai Ciliwung tiba-tiba saja meningkat drastis pada Minggu malam akibat hujan deras yang mengguyur kawasan puncak. Ketinggian muka air di Bendung Katulampa Bogor mencapai level tertinggi di musim penghujan kali ini, yakni 220 cm atau siaga 1. Petugas mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk siaga dengan adanya kiriman air menuju ibu kota Jakarta. Diperkirakan volume air ini akan tiba di Jakarta pada pagi hari. Untuk mengetahui kondisi terkini mengenai banjir bandang yang terjadi di kawasan Puncak Bogor dan berdampak ke wilayah Jakarta, langsung saja kita bergabung dengan Margareta Novita yang sudah ada di kawasan Cisarua Bogor dan juga Haikal Vandea yang berada di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Pertama kita menuju ke Margareta terlebih dahulu dari Cisarua Bogor. Margareta, bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah banjir masih terjadi? Ya, Ikra dan juga pemirsa, untuk kondisi saat ini memang banjir sudah terlihat surut dan memang beberapa rumah ini masih tergenangi oleh air. Dan untuk para pengungsi sendiri, pemirsa, ini tadi sudah melakukan sahur dan juga sholat subuh. Dan setelahnya ini melanjutkan aktivitas beristirahat mengingat banjir ini datang sekitar pukul 8 malam pada minggu kemarin. Dan intensitasnya ini cukup tinggi, pemirsa, karena dari keterangan warga pada jam 8 ini hanya seukuran atau setinggi mata kaki orang dewasa. Namun 10 menit kemudian ini sudah bertambah sekitar 30 hingga 40 cm yang mana ini menjadi selutut orang dewasa. Dan untuk banjir ini sendiri merupakan imbas dari curah hujan yang cukup tinggi dan juga meluapnya Kali Ciliwung yang melewati permukiman yang ada di sini. Dan memang untuk para warga ini telah diungsikan ke beberapa titik pengungsian, salah satunya di tempat saya mengabarkan di RT 1 RW 1 Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. Dan memang untuk titik lainnya ini tersebar di beberapa tempat, salah satunya di rumah-rumah warga yang memang tinggi dan tidak terendam banjir. Dan untuk dampaknya sendiri, pemirsa, untuk di tempat saya mengabarkan sudah ada 249 total jiwa yang diungsikan. Dan untuk total kerusakan yang terjadi di wilayah saya mengabarkan saat ini ada 9 rumah yang rusak ringan, kemudian juga 8 rumah yang rusak berat, dan 46 rumah yang masih terendam banjir. Dan untuk total titik kebanjiran yang ada di Cisarua sendiri ini ada 3 wilayah, pemirsa, seperti ada di Tugu Selatan, kemudian Tugu Utara, Citeko, dan bahkan banjir ini tidak hanya menggenangi permukiman namun juga sampai ke jalanan, di mana di jalanan Raya Bogor tadi sempat ditutup dan juga ada genangan yang mengalir di situ. Kemudian juga di Jalan Raya Cisarua di dekat kami mengabarkan saat ini tadi juga ditutup karena adanya longsoran tembok rumah, sehingga jalanan tadi memang macet sekitar 1 hingga 2 kilometer panjangnya. Dan tadi juga sempat ada Bupati Bogor yakni Rudi Susemanto yang datang meninjau langsung bagaimana kondisi
para warga yang ada di pengungsian saat ini. Dan tadi beliau ini mengatakan bahwa dirinya ingin melihat langsung bagaimana pelayanan terbaik yang bisa diberikan kepada warga sekitar. Kemudian di belakang saya ini juga sudah ada sembako-sembako dan bantuan yang diberikan oleh BPBD. Kemudian juga tadi ada tenda yang sudah didirikan, di mana nanti bila ada cek kesehatan maupun tim kesehatan datang ini, para warga bisa mengecek kesehatan di tempat tersebut. Dan tadi memang disebutkan tidak ada korban jiwa di wilayah saya mengabarkan, hanya ada satu korban yang luka karena diduga ini terkaget melihat rumahnya sudah terendam oleh banjir. Adapun para pemirsa yang ingin memberikan bantuan ini bisa langsung datang ke RT 1 RW 1 Tugu Selatan, karena mereka ini membutuhkan seperti vitamin, kemudian selimut, pakaian, dan barang-barang lainnya yang memang karena barang-barang mereka ini sudah terendam oleh banjir. Demikian, kembali ke studio. Baik, Margaret, kira-kira bisa Anda sampaikan sampai kapan ini para pengungsi akan tinggal di pengungsian dan kapan mereka kembali pulang ke rumah? Ya, Ikra, untuk lamanya mereka mengungsi sendiri ini masih tentatif pemirsa, karena melihat nantinya bagaimana cuaca di hari ini dan juga cuaca besok. Karena tadi kami sempat wawancara juga dengan salah satu warga yang mengatakan lama tidaknya membersihkan rumah ataupun membereskan rumah dan barang-barang yang tersangkut ataupun berserakan ini tergantung dengan adanya air bersih. Mengingat saat ini pun air bersih sedang sulit ditemukan di wilayah saya mengabarkan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Margareta Novita atas laporannya. Kita saat ini menuju ke Kebon Pala. Sudah ada Haikal Vandea di sana. Haikal, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi saat ini di tempat Anda mengabarkan? Ini saya berada di mana kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur yang terendam banjir pada minggu dini hari tadi. Ya, banjir ini juga disebabkan luapan Kali Ciliwung di mana saat hujan deras di daerah Bogor, Jawa Barat ini pada sejak Sabtu malam hingga pada pukul 03 dini hari pada hari Minggu tadi, air ini sudah mengepung area permukiman padat penduduk di Kebon Pala saat ini. Dan juga tadi beberapa warga yang dampak kerendam banjir rumahnya juga sudah tersedia di sekolah dasar yang untuk saat ini mereka tempat diungsikan sementara. Namun ketinggian di Kebon Pala ini sendiri semakin tinggi. Saat ini terakhir kita update tinggi mencapai 150 cm, di mana posisi ketinggian itu yang berada di belakang rumah yang tidak jauh dari Kali Ciliwung, seperti itu. Dan saat ini petugas SAR gabungan juga sudah menyiapkan alat bantuan untuk mengevakuasi, di mana warga masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Saat ini juga data yang kami himpun sebanyak 80 rumah di RW 0405 Kebon Pala ini yang terendam akibat banjir kiriman. Ya, Haikal, bisa Anda jelaskan banjir ini terjadi sejak pukul berapa? Dan apakah ada informasi terkait akan ada banjir susulan yang mengakibatkan tingginya genangan air di sana? Ya, baik Iko dan timbunan pemirsa, kali ini saya masih terus mengupdate di mana petugas SAR yang tidak jauh berada di lokasi ketinggian yang air tidak direndam banjir. Saat ini juga petugas masih memantau ketinggian di mana Kali Ciliwung ini sudah meluap mencapai 150 cm yang diketahui menurut data yang sudah dihimpun oleh petugas BMKG yang saat ini juga status siaga 1 yang tidak ada susulan pada kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, Haikal, bisa Anda pertegas kembali banjir ini terjadi sejak pukul berapa? Ya, baik, banjir di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur ini tiba pada pukul 03 Minggu dini hari tadi mencapai 100 cm hingga pagi ini susulan air yang terus kian menambah di pemukiman padat ini mencapai 150 cm. Demikian. Baik, Haikal Vandea mengabarkan langsung dari Kebon Pala, Jakarta Timur.